Ya pemirsa, ribuan pengemudi ojek online atau ojol melakukan aksi demonstrasi besar-besaran pada Selasa 20 Mei 2025. Aksi ini dilatar belakangi lantaran dinyatakan bahwa pihak aplikator mengenakan tarif yang besar kepada para pengemudi dan hal ini memberatkan para pengemudi ojek online. Namun pemirsa, nyatanya di lapangan saya melihat di Stasiun Cawang, Jakarta Selatan tidak semua ojol melakukan aksi off-beat atau mematikan aplikasi secara serentak. Nyatanya masih banyak yang melakukan on-beat atau melakukan aktivitas sebagai ojol ataupun menarik penumpang seperti hari-hari biasanya. Lantas pemirsa, apa dampaknya dari para off-beatnya ojol terhadap penumpang dan juga terhadap gerai makanan? Apakah ada penurunan omset ataupun terjadinya penurunan order? Mari simak liputan berikut ini. Aksi off-beat nasional tidak diikuti secara serentak oleh seluruh mitra. Di tengah seruan mogok massal, sebagian pengemudi tetap menarik penumpang demi mencari nafkah. Adapun bagi sebagian ojol yang tetap on-beat, mereka memilih tidak memakai atribut aplikasi guna menghormati rekan-rekan driver ojol lain yang akan berangkat melakukan aksi demonstrasi. Ya pemirsa, masih dari Stasiun Cawang, biasanya ini aplikasi ojek online dari yang platform hijau sangat ramai ngetem ataupun menunggu dan juga mencari penumpang. Ini biasa sepanjang perjalanan dari ujung ke ujung ini diisi oleh ojek online hijau semua. Tapi hari ini tidak, karena hari ini memang ada aksi demonstrasi besar-besaran. Nah, saya sudah bersama dengan beberapa pengemudi ojol dari aplikasi hijau yang tidak melakukan demonstrasi. Ini saya ingin bertanya kenapa dan apa alasannya. Halo Pak, izin namanya siapa? Rizky. Pak Rizky, ini biasanya narik dari aplikasi apa? Dari aplikasi hijau. Bapak kan hari ini ada demo besar-besaran begitu ya di 3 titik di Jakarta. Ini alasannya tidak ikut demonstrasi, kenapa? Karena kebutuhan buat keluarga juga sih jatuhnya. Ya kalau kita ikut demo kan belum tentu kita didanain atau buat kebutuhan dapur rumah tangga kita, nggak tahu juga kan ke belakangnya. Tapi sebetulnya apa sih Pak tuntutannya ini para ojol berdemonstrasi pada hari ini? Tuntutannya sih buat program-program yang kira-kira membuat driver mengalami potongan terlalu besar ya untuk dihilangin aja gitu loh. Jadi driver kan juga bergerak mulai dari kecil, aplikator sampai mulai tumbuh. Ya driver juga kan berusaha. Jadi buat potongan-potongan yang kira-kira mencekek driver ya mohon dihilangin aja. Mungkin bisa dikasih contoh Pak, biasanya potongannya itu berapa persen atau biasanya yang Bapak dapat itu berapa dari 15.000? Kalau 15.000 untuk sekarang buat aplikasi hijau yang sudah naik, pendapatan bersihnya sih 10.4 tetap. Cuma kebalikannya kalau kita tidak mengikuti program seperti aplikasi yang program yang diinginkan oleh aplikator, ya kita nggak bakal dapat orderan. Makanya kalanya di program-program dari aplikator, mohon program-program seperti itu ya setidaknya ya dihilangkan aja gitu loh. Jadi bisa menumbuhkan kesenjangan sosial buat driver juga. Program-programnya seperti apa sih Pak yang mencekek para pengemudi? Sebenarnya programnya itu kayak semacam slot, semacam kayak apa namanya aplikasi-aplikasi yang slot lah jatuhnya. Terbongkar potongan tarif platform yang tak adil hingga diskriminasi dalam sistem prioritas order yang hanya diberikan kepada pengemudi tertentu seperti skema hemat, slot, dan aceng dianggap merugikan pengemudi. Meskipun demikian, ada pula Dwi, pengemudi ojol yang telah menarik penumpang selama 9 tahun lamanya, merasa besaran potongan tarif platform biasa-biasa saja. Nah Pak Dwi, ini kan hari ini banyak sekali ojol yang pada demonstrasi nih Pak, karena katanya potongan tarifnya sangat besar ya dari aplikator kepada pengemudi. Bapak kenapa kalau boleh tahu nggak ikutan? Ya saya kepengen narik aja Mbak, karena biar saja ada yang mewakili yang ikut demo-demo gitu, saya enggak. Karena saya perlu uang, perlu buat keperluan kebutuhan sehari-hari dan keluarga dan anak. Kalau ikut demo berarti akan waktunya kepotong begitu ya Pak ya dibanding untuk cari uang ya? Iya tentu jelas Mbak, kepotong. Saya serahkan aja yang demo-demo, yang narik-narik gitu aja Mbak.
Oke Pak, tapi sebetulnya emang potongannya betul besar begitu seperti yang dikatakan oleh para ojol yang saat ini berdemo? Ya kalau saya perhatikan tuh sebenarnya nggak begitu sih Mbak. Kalau saya perhatikan ya hanya beda tapi beda dikit. Intinya yang penting orderan tuh lancar, kadang suka digantung lama-lama gitu loh Mbak. Tapi sejauh ini harapan Bapak kepada aplikator ataupun pemerintah terkait dengan bisnis ataupun jasa pengemudi online-nya seperti apa? Ya bagi saya untuk pemilik PT Gojek, karya anak bangsa ya hendaknya sedikit memikirkan driver karena driver itu susah payah panas kehujanan untuk memenuhi kebutuhan ya. Dari Gojeknya harus ngerti dan drivernya juga harus ngerti gitu. Ya pemirsa, apabila tadi kita sudah mendengar jawaban dari para ojek online di aplikasi hijau yang tidak ikut berdemonstrasi pada hari ini. Nah, di belakang saya ini sudah banyak para ojek online di aplikasi kuning yang juga ngetem ataupun mangkal di stasiun Cawang. Saya ingin juga bertanya, apa alasan mereka tidak ikut demonstrasi pada hari ini? Langsung saja pemirsa. Halo Bapak, mohon izin siapa namanya Pak? Saya Babe Mardani dari Maxim. Iya. Pak Babe, kenapa nggak ikut demo hari ini? Kalau kita kan Maxim nggak ngikut di demo lain perusahaan, kita Maxim dan tidak menuntut 10% dari itu. Dan kita juga kebutuhan untuk keluarga, satu menopang hidup keluarga dan kebutuhannya juga hari-hari apa lagi ya? Dan nggak dapat THR, Babe juga di itu kalau Grab sama ojek dapat, kita nggak dapat THR. Iya. Memangnya berapa sih Pak potongan aplikator untuk Maxim sendiri ke pengemudi? Berapa? 11.200. 11% sampai 12%. Jadi sebetulnya dari aplikasi Babeh ini nggak begitu memberatkan begitu ya? Kita nggak pakai promo, yang penting udah termurah buat Maxim. Kita Maxim Tebet Bersatu dari stasiun Cawang sampai Tebet. Iya, semua Maxim ada di Maxim Tebet Bersatu. Ya pemirsa, setelah bertanya kepada sejumlah pengemudi ojol, kali ini saya akan bertanya kepada pemilik ataupun penjaga outlet makanan yang tepatnya letaknya masih juga di Jakarta Selatan. Ini di sini belakang saya ini beberapa outlet makanan ini ada, di mana outlet makanan ini rata-rata memang tergabung juga dalam aplikasi ojol tersebut. Nah, saya akan langsung bertanya apakah ada dampaknya dari aksi demonstrasi para ojol di tanggal 20 Mei hari ini kepada para penjual tenan makanan. Halo Mas, izin namanya siapa? Saya Dika. Iya. Mas Dika, pengen tahu dong, ini ada di aplikasi makanan ini? Ada gitu di aplikasi ojol. Nah Mas, ini kan hingga jam segini sudah siang, udah berapa orderan? Ada atau enggak nih Mas? Hari ini kebetulan tidak sama sekali, biasanya di jam-jam seperti itu kita ada 2-3 orderan ojol. Iya. Ini apakah mungkin karena para ojol melakukan aksi offbeat atau mematikan aplikasi juga ikut terdampak ya? Sepertinya iya, karena seharusnya jam-jam segini orang udah pada pesan. Ya pemirsa, nih saya berada di gerai makanan lainnya, ini tepatnya makanan gerai gado-gado begitu ya. Saya akan langsung tanya nih ke penjaganya, ke kasirnya, apakah hari ini udah ada yang order dari aplikasi. Halo Mbak, izin namanya siapa? Namanya Nikita Kak. Iya. Mbak Nikita, hari ini di jam segini, siang ini udah ada yang order belum sih Mbak dari aplikasi? Belum Kak, dikarenakan mungkin sekarang ojol lagi pada demo jadi tutup aplikasi, jadi belum ada orderan online. Biasanya di hari-hari kemarin, bukan hari ini ya, hari ini kan memang lagi ada aksi demonstrasi besar-besaran. Udah berapa sih Mbak biasanya di jam-jam segini? Bisa 5 sih Kak. Terus kalau lunch itu bisa lebih dari 5. Cukup banyak ya orderan aplikasi di hari biasanya. Nah, kira-kira dampaknya apa nih Mbak ke gerai makanan? Jadi sepi, terus gak ada orderan sama sekali di online. Terus habis itu jadi kayak benar-benar gak ada pemasukan dari online-nya. Terbukti,
Aksi Offbeat ini menimbulkan dampak bagi pelaku usaha yang mengandalkan layanan ojol untuk operasional harian, khususnya bagi gerai makanan yang menjadi mitra aplikasi ojol. Lantas, bagaimana dampaknya ke penumpang? Halo Mbak, namanya siapa? Aku Dini. Mbak Dini, saya liatin dari tadi agak linglung nih di jalan. Nunggu apa sih Mbak? Aku nunggu ojol Mbak, lama banget dari tadi. Emang Mbak Dini mau kemana tujuannya? Mau ke kantor. Mbak Dini merasa dirugikan nggak sih dengan demonya ojol ini? Akhirnya kan jadi agak lama ya nunggunya. Merugikan sih enggak sih Mbak ya, cuman jadi agak lama aja ini nunggunya. Biasanya kan kalau pakai ojol cepat. Ya sekarang ya nunggunya lama, jadi telat aja nih datang ke kantor. Akhirnya alternatifnya sekarang mau naik apa nih Mbak? Lagi nungguin Jaklingko Mbak, mudah-mudahan ada. Halo Mbak, mohon izin namanya siapa? Sandra. Mbak Sandra, kita lihat dari tadi kayaknya lagi nunggu di pinggir jalan, agak cukup lama. Nunggu apa sih Mbak? Nunggu ojol. Udah berapa lama nunggunya? Baru sekitar 5 menit sih. Oke, berarti Mbak nggak merasakan agak lama nunggu karena atau ada halangan, hambatan dalam order ojol hari ini? Nggak sih, nggak ada. Wajar sih, ini kan jam makan siang ya, pasti macet sih, jadi kita maklum aja sih. Diberitakan sebelumnya, Serikat Pekerja Angkutan Indonesia (SPAI) menyatakan aksi demonstrasi dan Offbeat pada Selasa dilakukan sebagai bentuk protes terhadap potongan besar yang mereka terima dari platform aplikasi. Ketua SPAI, Lili Pujianti, menyampaikan aksi ini dilatar belakangi oleh keluhan pengemudi terhadap potongan yang sangat tinggi, yang menurut Lili bisa mencapai 70% dari biaya yang dibayar pelanggan. Sebagai respons terhadap hal ini, SPAI menuntut pengurangan potongan menjadi hanya 10% dan bahkan menginginkan potongan platform dihapuskan sepenuhnya. Mereka juga meminta kejelasan tarif yang adil untuk pengemudi, baik untuk penumpang, barang, maupun makanan. Di sisi lain, aksi ini mendapat dukungan dari Asosiasi Garda Indonesia. Ketua Umum Garda Indonesia, Raden Igun Wicaksono, mengatakan demonstrasi ini merupakan protes terhadap aplikasi yang melanggar regulasi yang ada. Menurut Igun, banyak aplikasi yang menetapkan potongan lebih tinggi dari yang diatur dalam Keputusan Menteri Perhubungan 1001 tahun 2022 yang seharusnya hanya membatasi biaya sewa aplikasi maksimal 15% dengan tambahan 5% untuk kesejahteraan pengemudi. Meski aksi demo Offbeat yang digelar pada 20 Mei ini penting untuk memperjuangkan hak pekerja, dampaknya terasa langsung pada mitra usaha dan konsumen. Penumpang kesulitan mendapatkan layanan transportasi, sementara gerai makanan mengalami keterlambatan pengantaran hingga potensi kerugian omset. Diperlukan langkah konkret dan dialog terbuka antara pemerintah, platform, dan pekerja agar tercipta ekosistem digital yang adil dan berkelanjutan. Dari Jakarta, Tim Liputan CNBC Indonesia.